Pada slide ini, kita akan fokus membahas strategi peningkatan conversion rate. Kamu pernah nggak sih nemuin toko online yang pengunjungnya rame banget, tapi kok yang beli dikit banget? Nah, itu tandanya ada masalah di konversinya. Di sini, kita akan membedah studi kasus toko online dengan traffic tinggi, namun conversion rate rendah melalui 3 strategi utama. Pertama, optimasi landing page. Kita harus memperbaiki tampilan, mempercepat loading, dan memastikan tombol call to action atau CTA sudah jelas agar pengunjung tidak bingung. Kedua, ada personalisasi penawaran, di mana kita menggunakan data pelanggan untuk memberikan rekomendasi produk yang benar-benar relevan dengan kebutuhan mereka. Terakhir, jangan lupa lakukan A/B testing dengan menguji berbagai variasi desain, judul iklan, hingga tombol CTA untuk menemukan versi mana yang paling efektif dalam menarik hati pelanggan. Pada slide selanjutnya, kita akan melengkapi strategi kita dengan 2 poin krusial lainnya, yaitu kepercayaan konsumen dan retargeting iklan. Penting banget nih buat kita membangun rasa aman bagi pembeli dengan cara menambahkan testimoni, ulasan jujur dari pelanggan lain, serta memberikan jaminan keamanan pembayaran yang terpercaya. Selain itu, kita juga perlu menjalankan retargeting iklan untuk menyapa kembali para pengunjung yang sudah mampir tapi belum sempat menyelesaikan pembelian mereka. Melalui pembahasan ini, kita belajar bahwa menaikkan conversion rate itu nggak cuma soal seberapa banyak orang yang datang atau traffic saja, tapi lebih kepada bagaimana kita membangun pengalaman pengguna yang berkesan, sehingga mereka merasa terdorong untuk segera melakukan tindakan atau pembelian. Pada slide ini, kita bisa tarik kesimpulan penting, bahwa strategi peningkatan conversion rate itu intinya berfokus pada 2 hal, optimalisasi pengalaman pengguna dan efektivitas pesan pemasaran. Dengan penerapan strategi yang tepat, mulai dari optimasi landing page, personalisasi, A/B testing, hingga retargeting, sebuah bisnis bisa mengubah pengunjung menjadi pelanggan setia secara jauh lebih efisien. Jadi, kuncinya bukan cuma menarik orang untuk datang, tapi bagaimana cara kita menyambut dan meyakinkan mereka sampai akhirnya mereka memutuskan untuk membeli. Pada slide ini, kita akan fokus pada 3 tujuan utama yang akan menjadi bekal teman-teman mahasiswa dalam menguasai strategi peningkatan conversion rate. Di sesi ini, kita bukan hanya belajar cara membaca data, tapi cara mengubah data tersebut menjadi pertumbuhan bisnis yang nyata. Tujuan pertama adalah memahami konsep conversion rate serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Teman-teman akan belajar mendalami mengapa seorang pengunjung memutuskan untuk membeli atau justru meninggalkan website kita. Kita akan membedah variabel-variabel penentu mulai dari psikologi konsumen hingga aspek teknis platform yang secara langsung berdampak pada keputusan transaksi. Tujuan kedua adalah kemampuan untuk mengidentifikasi strategi yang efektif untuk meningkatkan conversion rate. Di dunia digital marketing yang sangat kompetitif, kita butuh strategi yang cerdas dan teruji. Kita akan mempelajari berbagai pendekatan, mulai dari perbaikan visual hingga penyesuaian penawaran yang mampu mendorong audiens untuk segera melakukan tindakan nyata. Tujuan terakhir yang paling dinamis adalah menerapkan teknik optimasi conversion rate dalam praktik pemasaran digital. Inilah saatnya teori bertemu dengan aksi. Teman-teman akan diajak untuk mensimulasikan penerapan teknik optimasi secara langsung, sehingga kalian memiliki pengalaman nyata dalam memecahkan masalah rendahnya konversi di sebuah kampanye. Dengan menguasai ketiga pilar ini, kalian akan siap untuk mengubah setiap klik menjadi hasil yang bernilai bagi perusahaan. Tetap semangat, karena setelah ini kita akan langsung membedah variabel penentu konversi satu per satu. Lanjut dari tujuan pembelajaran kita, sekarang kita akan membedah konsep yang menjadi nyawa dari setiap bisnis digital, yaitu conversion rate. Jika teman-teman memperhatikan visual korong atau marketing funnel di samping,
Kalian bisa melihat bagaimana audiens tersaring dari jumlah yang sangat banyak di bagian atas hingga menjadi sekelompok kecil orang yang melakukan aksi di bagian paling bawah. Secara definisi, conversion rate adalah persentase jumlah pengunjung atau audiens yang melakukan tindakan sesuai dengan tujuan iklan atau website kita. Angka ini didapat dengan membandingkan mereka yang beraksi dengan total pengunjung yang melihat atau mengklik iklan tersebut. Jadi, konversi bukan hanya soal penjualan. Tindakan ini bisa berupa mendaftar buletin, mengunduh aplikasi, atau mengisi formulir kontak, tergantung pada apa yang menjadi target utama kampanye kita. Memahami conversion rate sangatlah krusial karena metrik ini memberitahu kita seberapa efektif pesan dan platform kita dalam meyakinkan orang untuk melangkah lebih jauh. Bayangkan jika kalian berhasil mendatangkan ribuan orang ke website, tetapi tidak ada satupun yang melakukan pembelian, itu tandanya ada sesuatu yang harus diperbaiki. Dengan menguasai pemahaman dasar ini, teman-teman akan memiliki standar ukuran yang jelas untuk menilai kesuksesan sebuah strategi digital. Kita tidak lagi hanya bangga dengan angka kunjungan yang besar, tapi kita akan lebih fokus pada kualitas interaksi yang berujung pada hasil nyata.